tambahan caption sih Pak ya. Untuk di lingkungan kantor Bupati ini berapa jumlah yang mengungsi yang rumahnya hancur Pak totalnya, dan mereka berarti menetap di sini ya sampai rumahnya nanti jadi lagi. Pertanyaan satu Pak. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Pak adalah kehancuran Tamyang ini harus kita akui, saya meliput Tamyang ini, saya nggak di lokasi, cuma teman-teman saya yang meliput di sini, semuanya kelapa sawit Pak, nggak ada sama sekali pohon. Pertanyaannya bagaimana nanti penanganannya di DAS, daerah aliran sungai, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena banjir ini terjadi juga di Thailand, terjadi juga di Vietnam, tapi mereka sudah full recovery sekarang. Sementara kita masih belum. Terima kasih. Itu Mas benar yang kerjasamanya dengan seluruh dunia, terutama enggak Pak, pada saat kejadian sini saya nggak bisa tembus ke sini Pak, saya di Jakarta, tapi saya minta teman-teman di sini yang meliput. Dan kerusakannya luar biasa. Ketika ambil gambar drone, saya nggak melihat sama sekali satu pun pohon, semuanya sawit. Itu yang bikin saya nyesek banget. Kok bisa gitu? Terima kasih. Maaf Pak kalau pertanyaan saya agak, tapi begitulah. Kita di media asing belak-belakan kalau bertanya. Terima kasih. Iya, ini media yang fooding beritanya ke Amerika. Enggak Pak, ke dunia, Dunia, seluruh dunia. Ya. SCTV ya, silakan. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan sektor ini. Yang pertama, sebetulnya kalau berdasarkan data, apakah semua warga yang terdampak ini sudah tercover bantuan? Kalau memang belum tercover bantuan, jumlahnya berapa persen yang belum tercover? Lalu yang kedua, ada target nggak dari pemerintah pusat atau juga mungkin dari bupati untuk penanganan percepatan pemulihan itu sampai kapan? Dan apa yang paling dibutuhkan saat ini Pak? Dan untuk listrik sudah berapa persen mungkin Pak? Sudah berapa persen untuk listrik yang sudah nyala seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Saya hanya untuk menambah informasi saja kepada Pak Sekda. Terutama terima kasih hari ini saya bisa menyertai tim dari Basnas RI, Profesor Dr. KJ Murahmat dan Ibu Saidah Sakwan sebagai pimpinan bidang pendistribusian. Pak Sekda sebagai jiran terdekat, pada beberapa kesempatan kami sudah menyalurkan bantuan ke tempat ini di beberapa kecamatan di Aceh Tamiang. Kali ini kami membawa tim kesehatan. Jadi ada Dr. Elman Boy, beliau ini Direktur RSP kita di Medan, yang membawa tim beberapa orang dokter dan tenaga-tenaga kesehatan untuk membuka pos beberapa hari ini di memang kalau kita lihat dari belakang itu hamparan lahan yang ada di Aceh Tamiang atau tanah yang ada di Aceh Tamiang itu ditumbuhi oleh sawit. Di Aceh Tamiang itu ada sekitar 15 PKS, pabrik kelapa sawit besar. Tetapi kayu memang itu berada di daerah pegunungan, yaitu Bukit Barisan. Dan kayu yang masuk ke Tamiang ini adalah kiriman. Jadi banjir ini banjir kiriman dari Aceh Timur terus Gayo Luwes. Gayo Luwes itu yang paling luar biasa, lahan hutan. Nah ini ya kalau kita tidak saling menangkap, karena kalau kita lihat kemarin kayu yang hanyut ke Aceh Tamiang itu dari mulai daun sampai akar-akar juga. Memang tidak kita pungkiri, memang ada balok-balok, bahkan ada nomor yang sudah diambil oleh Mabes Polri, jadi dipotong, dibawa sebagai untuk tidak lanjut ya, untuk tidak lanjut hukum barangkali, ikuti itu ada. Tapi memang kawasan Aceh Tamiang itu sebagaimana kami sampaikan tadi, itu daratannya adalah rata,
tidak ada hutan. Hutannya itu ya hutan mangrove yang ada di pesisir. Nah, maka saya sampaikan tadi dari 12 kecamatan yang ada di Aceh Tamiang itu, yang 12 kecamatan itu tertumbas dari Karatanji. Jadi kalau hutan kita itu berada di Bukit Barisan. Ini yang dapat kami berikan sedikit penjelasan kenapa di Aceh Tamiang itu tidak kelihatan hutan. Yang ada adalah kelapa sawit. Memang perkebunan kelapa sawit itu memang ya bertanya primadona baik masyarakat setempat, masyarakat Aceh Tamiang maupun para perusahaan. Berikutnya barangkali ingin kami sampaikan juga. Tadi ada pertanyaan berapa jumlah rumah yang berada di kabupaten ini. Bukan yang mengungsi Pak, yang mengungsi di sini yang rumahnya hilang. Ya. Yang di kabupaten ini, di wilayah komplek kabupaten. Kalau di komplek perumahan, Nah, di wilayah sini kan ada beberapa tempat mengungsi ini Pak. Totalnya berapa gitu Pak? Kalau saya yang terdata sama saya ini jumlah keseluruhan. Kalau di sini kecil, di sini yang ada di jalan di belakang kita sini ada dari sekitar 70-an kakak itu dari rumah, kalau kami bilang itu rumah banjir, karena itu dulunya adalah relokasi dari dusun Pahlawan desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang pada tahun 2006 terjadi banjir, kita relokasi ke belakang sini. Nah, sekarang banjir, tahun 2025 kena banjir lagi, maka mereka mengungsinya di seputaran kantor kita di sini. Tapi itu pun setelah mereka sudah air surut. Kalau dulu mencari, masih mencari, ya ada di ruko-ruko, ada perkantoran yang kosong, mereka naik ke ruko-ruko karena tanah kita ini tidak tahan. Nah, semuanya sama, jadi sekitar segitu. Tapi kalau untuk Aceh Tamiang itu jumlah yang mengungsi sampai hari ini itu ada sekitar 18.270 kakak. Itu seluruh Aceh Tamiang, atau dengan jumlah 74.735 jiwa. Nah, ini yang masih mengungsi di tenda-tenda. Jadi pertanyaan, kenapa masyarakat sudah sebulan belum bisa pulang rumah? Kenapa masih bertahan di tenda? Karena hari ini rumah penduduk walaupun air kering tapi lumpur itu masih tinggi sekali. Dan masyarakat hari ini untuk masuk rumah, tadi yang punya sepatu bacok itu bisa masuk, tapi kalau tidak punya sepatu bacok dia mikir masuk rumah. Karena banyak sekali dari masyarakat yang melaporkan ke posko kesehatan yang mereka luka karena beling, karena kaca. Kan banyak rumah-rumah itu ada lemari jatuh, pecah, gelas pecah, piring pecah, dan itu tidak kelihatan. Makanya kebutuhan hari ini di samping sembako, itu kebutuhan termasuk sepatu bot itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Tamiang. Karena untuk membeli sudah ada, memang sudah dijual di pasar-pasar itu oleh pedagang-pedagang baik datang dari Sumatera Utara maupun pedagang sini yang belanja, tapi harganya sudah tinggi. Daya beli masyarakat rendah, sangat rendah.